Kalau nggak saya mungkin 20 hari saya nggak hidup kincir. Karena saya nggak paham sama sekali. Ya itulah gambarannya, saya nggak paham sama sekali. Oke. Nah, Dari oke. situ sangat terlihat kalau masih sangat-sangat awam ya. Awam sekali Mas, awam sekali. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra PSA? Saat ini kami berada di tambak kami yang ada di Trenggalek, Jawa Timur. Dan kebetulan hari ini ada tamu spesial jauh-jauh dari Nangro Aceh Darussalam. Beliau adalah Mas Qaddafi. Nama Dari lengkap? Aceh, Muhammad Qaddafi. Muhammad Qaddafi dari Aceh. Dari Asli Aceh Aceh. atau bukan? Asli, nggak asli, orang tua Jambi Aceh, Tempura. Oh, Jambi Tempura, Aceh. Aceh. Beliau Mas Muhammad Qaddafi baru saja menyelesaikan siklus kedua menggunakan SOP Prigis Rim Army bersama Prigis Rim Army, dan cukup luar biasa mengingat beliau memulai di siklus pertama Tanpa pengalaman. sangat pemula ya, sangat pemula, baru pertama kali memulai siklus budidayanya dan menghadapi beberapa kendala di siklus pertama. Di siklus kedua, beliau melakukan beberapa perubahan, melakukan beberapa penyesuaian, dan akhirnya kemarin berhasil panen di size kepala 3 dan kepala 4. Ya. Baik, untuk lebih jelasnya bagaimana siklus yang dijalani dua siklus ini, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol banyak. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi satu bahan bagi teman-teman yang di Aceh, Medan, maupun di Terutama Sumatera. Sumatera secara umum ya, Sumatera secara umum Mas. Karena harganya berbeda ya sama Jawa. Oke. Jauh beda. Baik, Mas Qaddafi. Ya. Ini kan sudah masuk siklus kedua, mau ke siklus ketiga. Udah jalan, bukan mau. Udah jalan 7 hari. Udah, oh ya, udah tebar Udah jalan, kemarin. udah 7 hari. Udah tebar memasuki di siklus ketiga bersama Prigis Rim Army. Prigis Rim Army. Boleh diceritakan Oke. kemarin pengalaman pertama pada saat menggunakan bersama SOP Oke. ini, di Kalikunya bagaimana Oke, sih? ini ngomong Kayaknya ada. buka-bukan aja ya. Iya, buka. Pahit-pahitnya. Oh iya, Oke. pahitnya gimana Jadi di siklus pertama itu Mas, Ya. itu saya belajar memang murni otodidak semuanya, belajar sendiri dengan memang ada pendampingan. Cuma waktu itu kan Mas Anjar juga mungkin banyak ini kan, banyak apa namanya yang chat, dan kita juga nggak mungkin lah chat terus-terusan. Jadi kita belajar Jujur sendiri. aja kemarin sempat lost kontak Sempat sekitar kontak. Justru di hari pertama persiapan saya nggak hidupin kincir karena saya nggak tahu, nggak ngerti kalau hari pertama itu udah mulai hidup kincir. Iya. Nah jadi saya nggak hidupin kincir. Setelah tebar hari pertama, di usia pertama nggak, kincir Itu belum nyala. sekitar 5 jam nggak nyala. Oh gitu. Karena saya nggak tahu, itu panik juga. Oke. Saya telepon sana sini. Nah di situ saya tebar. Oke, luas kolam dulu. Luas. Jangan ke situ dulu. Kemarin itu sempat lost kontak dengan saya. Iya, close kontak ya. Ya jujur saya kemarin sempat off agak lama Iya. karena termasuk kemarin di video kita sempat off lama karena ada musibah. Ibu saya, almarhum ibu saya meninggal. Iya. Selang 20 hari kemudian adik laki-laki tersayang saya meninggal, dan ini adik laki-laki ini sangat dekat dan yang mampu memotivasi saya untuk bangkit pada saat saya sempat terpuruk di tahun 2018, sehingga sempat depresi lah ya. Sempat depresi Wajar. dan saya sempat lost kontak, dan saya mohon maaf sekali waktu itu. Dengan tim kami juga waktu itu seperti kehilangan Iya. kendali, sehingga ya sempat terjadi masalah itu. Oke, lanjut. Oke, jadi untungnya waktu itu ada mentor saya lah, juga mentor di Aceh, Cenas. Dia datang, dia lihat, dia kasih tahu. Dia tanya, kincirnya nggak dihidupin? Oh emang dihidupin? Ya dihidupin lah katanya. Jadi disitulah saya mungkin terselamatkan juga. Kalau nggak saya mungkin 20 hari saya nggak hidup kincir. Karena saya nggak paham sama sekali. Ya itulah gambarannya, saya nggak paham sama sekali. Oke. Nah, Dari oke. situ sangat terlihat kalau masih sangat-sangat awam ya. Awam sekali Mas, awam sekali. Nah jadi di situ saya buat kolam, ukuran luas itu kolam bundar, Oke. diameter 16, luasnya 200 meter persegi. Oke. Nah saya putuskan tebar itu sebanyak 60.000. Dari situ 200. Luasnya 200, benurnya 60.000, sekitar 330 per meter. 330 per meter, ekor per meter. Nah itu mungkin karena terlalu nafsu, Ya. mungkin mungkin ya
kurang pemahaman lah, Ya, oke. kurang bagus mencerna informasi. Mungkin untuk yang udah bisa ya wajar segitu. Cuma kalau untuk pemula kan itu terlalu beresiko ya. Iya, terlalu berisiko. Nah, untuk siklus pertama saya jalan itu sekitar 80 hari. 18. 80 Kembali hari. connect dengan saya di usia berapa kemarin? Di Sekitar usia 60-an ya? iya sekitar 50, 50-an. Oh, 50-an. 50-an. Dan sudah mengalami banyak kendala waktu itu. Banyak kendala di sana, ada kendala material bahan, ada kendala finansial juga, ada kendala pengetahuan juga, itu yang terutama. Terus kendala mungkin sebenarnya ini menurut saya pribadi ya bibit salah satunya, karena emang pada waktu itu bibit yang saya pakai itu hampir semuanya itu nggak ada yang berhasil, hampir 90% itu. Cuma yang tambah-tambah yang lain ya, dengan tapi nggak bibit disebut yang sama. mereknya apa kan. Nggak usah sebut merek Ya, lah. dan di siklus pertama saya itu panen size 80. 180 Iya, dan itu ya rugi. rugi ya. Rugi. Oke, kita tutup yang Iya, rugi oke. itu kayaknya nggak enak dibahas. Saya deh. senang juga rugi karena pelajarannya Ya lebih paling dapat. setidaknya paling tidak di situ sudah bisa mendapatkan. Betul. Secara finansial mungkin Betul. belum ya, Bener. tapi secara ilmu, ilmu secara ya, berharga. pengalaman di situ sudah didapat Ya, bener. dan tidak menyerahkan, masih berani mencoba dan bukan lagi coba-coba, lebih serius Bener. dan memulai siklus kedua dengan ya alhamdulillah waktu itu kita banyak diskusi Bener. dan sekali lagi saya sampaikan itu bukan karena saya. Kebetulan waktu itu Mas Kadafi sudah pengalaman di siklus pertama, menjalani siklus kedua menjadi lebih enjoy dan ya kebetulan saja saya itu waktu itu bisa lumayan Mendampingi. intens komunikasi untuk memantau. Tapi saya hanya teman diskusi sih. Yang hebat itu beliau. Siklus kedua, saya nggak mau bahas prosesnya dulu. Panen size berapa? Panen, jadi setelah siklus pertama saya tambah kolam satu lagi. Oke. Yang pertama kolam diameter 16 sama dengan luas 200, satu lagi diameter 10, Oke. luasnya 100. Nah, untuk kolam yang 200 meter persegi itu saya panen di size 44. Oke. Di kolam yang 100 saya panen di size 33. Size 33. Jadi size kepala 3 dan kepala Dan 4. kepala 4. Relatif aman. Relatif insya Allah aman. Kecuali yang size kepala 4 ini memang agak ada kendala. Ada kendala di pertumbuhan saja kan. Dua kolam ini berbeda bibitnya. Oke, saya Oke, kita nggak usah bahas itu ya. Ya itu kan pribadi saya. Oke. Cuma itu mungkin alasan lah. Oke. Tapi intinya secara umum tidak ada kendala yang berarti yang dihadapi itu. Iya benar. Tidak Paling ada kendala. arus sih mas, arusnya terlalu kencang karena kan Nah, kolam bundar. Itu kan bukan sebuah kendala Oke. yang ini kan. Jadi pada prinsipnya secara teknis sebenarnya nggak ada Teknis masalah. secara teknis sih Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Apa yang diperbaiki, apa yang diambil dari siklus pertama Oke. yang dianggap sebagai masalah kemudian diperbaiki di siklus kedua dan di siklus kedua impact-nya seperti tidak ada masalah, hanya main enjoy aja. Iya. Dan mungkin ada resep tertentu mungkin. Ya, di siklus kedua ini saya lakuin manuver pakan. itu emang benar-benar berpengaruh. Dan di siklus kedua ini saya pakai ini juga apa namanya, pakannya itu nggak flat gitu. Jadi saya Di mix begitu. iya di mix, kadang fermentasi, kadang di apa namanya tadi yang pakan, manuver pakan, kadang enggak gitu kan, kadang kan lumayan banyak ini obatnya ya kan. Nah terus Semi manuver jadinya. semi manuver ya benar. Terus ya itu sih mas, patokannya anco. Oke. Nah, gitu. Apa yang untuk air nih? Untuk Air. air sebenarnya apa sih perlakuan yang berbeda antara siklus Nah pertama dan siklus kedua? untuk siklus pertama saya itu kendala di kapur. Nah saya itu Lumayan susah ya dapat kapur di Aceh. susah sekali. Masih ingat kan waktu siklus kedua Benar. mau dimulai? Benar, Saya mesti ngirim kapur ya benar. beberapa kuintal Iya. ke Aceh. Bayangin teman-teman mitra PSA. Iya. Saya harus ngirim untuk beliau. Saya harus ngirim beberapa dalam bentuk kita kemas sampai agak Dalam ini ya, karung. dalam karung, kemudian Di di plastik packing lagi, kardus, di lakban untuk bisa sampai di Aceh. Iya benar. Itu meningkatkan cost sih sebenarnya ya. Harga kapurnya nggak mahal, cuma ongkirnya yang mahal. Ongkirnya yang mahal ya. Itu cukup memberatkan. Iya itu. Nah, dampak dari pengapuran itu apa sih yang membedakan? Tentu ini untuk proses molting itu kan butuh kalsium ya, Oke. butuh kalsium. Kalau nggak ada kapur otomatis
perkerasan kulit kan jadi lama. Kayak penambahan mineralnya. Air ya? mineralnya kurang. Oh. Pasti itu berdampak ke pertumbuhan udang. Oke. Itu siklus pertama saya nggak lakuin itu. Nggak ada Lakuin pengapuran. tapi cuma seadanya kapur sampai habis. Itu paling sekitar 30 sampai 40 DOC-nya. Itu. Jadi seterusnya Selepas itu udah nggak loss, pakai ya. tidak pakai kapur. Makanya itu sempat terjadi mortal di siklus Mortal juga pertama banyak di siklus pertama. dikarenakan banyak gagal molting. Banyak gagal molting. Dan di siklus kedua gagal molting bisa diatasi. Iya, benar. Jalan relatif aman lancar. saja. Bahkan kematian sangat sedikit siklus kedua. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Kedua. Dan dari sana kan banyak tuh tambak-tambak di sekitar ya. Apa yang membedakan secara proses dan maupun hasil dengan tambak-tambak di sekitar milik Mas Qaddafi? Kalau dari hasil sebenarnya sama karena kan ini apa namanya? Saya belum terlalu maksimal di proses saya. Jadi hasilnya ya rata-rata lah. Cuma di air itu sangat berbeda, Mas. Di airnya itu umur udang yang udah 80 ke atas itu air masih bagus. Terus udang juga di siklus kedua ini ya untuk kasusnya ya, kematian itu sangat sedikit. Oke. Itu yang paling penting bagi saya ya. Oke. Dan di proses itu kalau kita bicara tentang kualitas air bisa stabil meskipun lebih dari 80 hari. Benar. Bahkan lebih dari 100 hari pun masih aman ya. Benar. Menurut Mas Qaddafi sendiri, perlakuan apa sih yang membuat air itu bisa stabil ini? Yang pasti POC apa namanya penebaran pupuk organik cair. Oke. Sama malam ada Busatrit. Busatrit. Itu. Saya tapi pakai yang versi murah. Versi murah versi ya. murah. Busatrit Ada 1 ya. di Busatrit 1 ya. dan Busatrit 1 dan manuver. Iya, lagi-lagi Busatrit 1 dan manuver. Itu lagi. Benar. Dan memang pada saat kami mengembangkan SOP ini dan menemukan Busatrit 1, 2 sampai dengan manuver pakan, kami menganggap bahwa ini ada sebuah revolusi di sini. Karena apa? Yang jelas dengan Busatrit lebih hemat nggak? Benar, jauh lebih hemat, Mas. Jauh lebih hemat ya, Iya, terutama dalam hal penggunaan probiotik. Selain hemat dalam nilai ekonominya, tapi juga hemat dalam hal kuantiti yang masuk ke dalam kolam itu menjadi hemat, sehingga untuk menggeser air menjadi lebih smooth, lebih aman lah ya. Lebih aman, Jadi benar. tidak terlalu frontal untuk melakukan proses perubahan air, pergeseran air. Dan sudah keliling ke tambak sini kan? Ya udah keliling. Tapi Mas ada satu lagi nih, untuk yang tadi kan saya siklus kedua ada yang size 33, ada yang size 44. Nah, size 44 ini saya eksperimen. Oke, eksperimennya kayak apa tuh? Jadi saya itu nggak parsial sampai size 66. Oh, Jadi tumbuh parsial- kuat sampai size berapa sih gitu Iya, ya? saya eksperimen itu tahannya sampai size berapa dan terakhir itu mentoknya ADG-nya itu di 0,18. Oke. Jadi harus saya parsial. Baru parsial ya. Di Dan 166. sampai di akhir ternyata SR-nya masih di atas 90%. Masih di atas 90%. Keren SR-nya. sekali itu ya. Karena kematiannya nggak ada. Memang benar-benar nggak. Kalau siklus pertama saya foto tiap hari, Mas. Ini mati sekian, ini mati sekian. Di siklus pertama, siklus pertama. kedua, Siklus kedua bahkan siklus hampir kedua tidak saya ada. nggak pernah dapat foto Hampir bahkan itu. memang tidak ada, Mas. Paling ada 1-2 itu pun. Oh, itu wajar lah. 1-2 itu, ekor. Itu 1-2 ekor Benar. itu wajar lah. Benar. Tapi yang mungkin lebih penting bagi teman-teman Mitra PSA ya, bagaimana mengelola air kemarin, Benar. di mana Kelakuannya. overflow, sirkulasi. Sirkulasi kuat, sangat kuat. Satu hal yang masih saya ingat waktu kita ngobrol di siklus Iya. pertama adalah debit air masuk sangat kurang Kurang. untuk bisa melakukan sirkulasi secara maksimal. Masih ingat nggak tuh? Benar. Itu juga kendala teknis yang konyol. Konyol ya. Konyol sekali, Mas. Karena sumurnya itu patah. Jadi tukang sumurnya nggak ngasih tahu. Oke. Jadi air benar-benar nggak keluar. Air Begitu sama sekali dibongkar, nggak keluar, pipanya cuma satu batang, polos. Nggak ada Oh. filter. nggak ada filter. Satu batang, bayangin airnya semana. Oke. Jadi pada saat itu ya, Mas Qaddafi ngeluh, kita nggak bisa sirkulasi. Wah, itu yang bikin pusing gitu. Benar. Karena sirkulasi itu penting. Air masuk, kemudian juga ada pembuangan. Pembuangan rutin dilakukan, overflow tap air maupun sipon rutin dilakukan. Tapi masalahnya air penggantinya nggak ada. Nggak ada. Sehingga itu kompleksitas permasalahan di siklus pertama itu biasa, sangat-sangat luar luar biasa. Tapi alhamdulillah lah di siklus kedua Benar. air disiapkan, Ya. sumber airnya disiapkan, kemudian
kapur juga disiapkan Kapur dengan ya, baik, langsung di stok. semua komponen itu disiapkan, Benar. artinya tahapannya dilalui dengan benar. Iya benar. SOP dilalui dengan benar, yaitu dilakukan repair, penyiapan perlengkapan, termasuk sumur dan sebagainya, Benar. kemudian dilakukan penyiapan bahan sesiap mungkin Disiapkan semua. agar tidak sampai terjadi telak Jadi ya. Jangan terulang lagi lah. Jangan sampai itu Benar-benar terulang. dijaga yang salah-salah itu saya perbaiki semua. Kemudian juga dilakukan beberapa perlakuan, baik itu kapur yang semakin baik, Ya. kemudian ada manuver pakan yang saking ininya, manuver pakan dilakukan lebih awal. Iya, Kalau untuk kolam yang panen size 33 itu dalam waktu 2 bulan itu saya tembus size 85. Oke. Dalam 2 bulan. Baru 59 60 hari ya, itu 60 harian 60 ya. hari, 60 hari. 60 hari Size size 85 dengan density Density 200 2 kolam sama. 200 ekor per meter persegi itu dilakukan di Aceh. Salinitas berapa? Salinitas 20. Salinitas Karena sumur baru. Sumur kolam siklus pertama itu 16. Oke. Oke. Pakan. Itu artinya memang begini, mungkin Bener, Mas. sudah cukup banyak yang Banyak dilalui di 2 siklus ini dan sekarang berani melakukan ekspansi, melakukan budidaya di Penambahan tambak yang lebih petak besar. baru. Ya, Oke, mungkin begini Mas Kadafi. Sangat tidak fair ya. Sampai tadi membahas manuver, manuver ya. tapi mungkin ini adalah ketiga kali setelah kemarin Mas Arnob Dian Pratama. Setelah itu Mas Engki Sasongko Pratama membahas tentang Oke. manuver pakan. Setelah sekarang bahas lagi manuver pakan. Oke, singkat saja. Oke. Mungkin kita ambil 1-2 menit. Manuver pakan itu seperti apa sih proses yang dilakukan? Secara singkat saja. 1 kilogram pakan 1 yang sudah pakan difermentasi, dicampur sama campuran yang ada di SOP. ya B1, B1, B3, B4. B3, B4 ya. B1, B3, B4 diberi 10 dicampur sama pakan. mili masing-masing per 1 kilo. Diaduk dulu di luar kan baru dicampur Oke. pakan. Ditambah. Jadi ada 5 komponen utama, yaitu B1, Ya. B2, B2, B1, B3, B4, B3, B4, kemudian ditambah vitamin Yakult C, dan vitamin saya C. tambah vitamin C. Oke. Ya. Jadi 5 komponen ini yang dilakukan sebelum pakan itu Tebar ditebar. ya. Pakan sudah difermentasi, Difermentasi setelah dulu. difermentasi sebelum ditebar diberi perlakuan Diangin-anginkan dulu. tersebut dan setelah dicampur diangin-anginkan Diangin-anginkan. sekitar 5 sampai 10 menit Baru ditebar. baru kemudian ditebar. Dan hasilnya ADG cukup spesial ya ADG. Spesial ya. Untuk yang 33 ya. Yang size Menurut 4 teman-teman itu di padat. Aceh bagaimana dengan ADG itu? Gimana ya kalau misalnya untuk pada tebar segitu sebenarnya oke banget karena kan 200 kan. Iya. Karena rata-rata pada tebar aja ya 100 sampai 150. Artinya nggak lazim ya dengan tebar padat segitu. Karena saya pengalamannya masih belum banyak, belum berani memvonis lazim atau enggak. Mungkin ya Tapi pada umumnya memang bisa bandingkan sendiri kalau ya. pengalaman kami memang di Aceh, Iya. teman-teman di Aceh Oh gitu. itu sebelumnya hanya Iya. di 100 150 maksimal. Mungkin saya belum banyak main ke tambak orang jadi nggak tahu. Baik, begitu teman-teman mitra PSA, kita ngobrol singkat dengan rekan kita yang dari Aceh, dari Lok Sumawe Aceh. Ini udah siklus ketiga. Mau Udah 7 hari. masuk siklus ketiga. Udah 7 Dan hari, Mas. dari ketekunan beliau tanpa ada rasa putus asa di siklus pertama bersama kami. Meskipun itu sempat lost kontak Iya, selama benar. 2 bulan, tapi di siklus pertama kurang berhasil Kurang dan di kurang. siklus kedua menjalani Pelajaran. siklus alhamdulillah Alhamdulillah. relatif tanpa masalah yang berarti. Artinya memang setiap usaha yang dilakukan dengan tekun dan sangat-sangat disiplin, mengikuti SOP sebagaimana yang seharusnya, Ya. dan hasilnya tidak berbohong. Perlahan membaik. Mungkin itu obrolan singkat saya Anjar Priadi Putra dari tim Perigi Srimarmi dan Mas Saya Kadafi dari Aceh. Kadafi dari Nangro Aceh, Darussalam, Lok Sumawe. Demikian mitra PSA di seluruh Indonesia. Sekali lagi, salam budidaya Salam. untuk teman-teman mitra PSA. Salam budidaya. Salam budidaya Mitra PSA. Bendera Perigi PSA. Srimarmi. Ya. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.